Padahal kita punya kisah cinta yang lebih hebat. Tadi saya bilang, saya pernah ngerasain ditinggal kawin. Saya pernah ngerasa sakitnya bersandar sama manusia. Saya pernah menggantungkan hati saya kepada seseorang. Saya pernah, sekarang gimana dengan Kak Mira dan suami? Saya tetap bersandar dengan suami saya. Tapi kata sandaran itu saya rubah. Saya bersandar kepada suami saya karena Engkau ya Allah. Karena dia Engkau hadirkan sebagai suamiku. Karena dia sebagai imamku. Maka dialah sebagai panutanku. Tapi ketika kita salah menyandarkan hati kita, di saat dia mungkin belum jadi suami kita pikir dialah segala-galanya. Kakak-kakak, coba deh siapa yang ngerasain pada saat kita bersandar sama manusia, pasti akan kecewa, benar? Bersandar sama teman, pikir teman bisa bantu kita, ternyata pada saat kita jatuh dia hilang. Kalau mau tahu teman yang sebenarnya adalah yang ada pada saat kita jatuh, pada saat kita hancur, itu teman. Tapi kalau teman ada, pas kita ada aja, itu berarti bukan teman apa adanya, tapi ada apanya. Dan itu yang pernah saya rasain, Kak. Di mana teman saya ada semuanya. Saya mau makan aja kok bisa disuapin sama mereka. Saya duduk dipijitin. Saya mau apa aja tinggal sebut datang, dikasih. Saya ini semuanya. Begitu saya punya masalah, saya pikir mereka bakal gini. Tenang Mira, tenang Kak Mira. Pokoknya kami selalu ada buat kakak. Pokoknya Kak begini Kak, pokoknya ini Kak, itu Kak. Saya ngebayangin mereka akan peluk saya. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya pikir mereka akan peluk saya, datangin saya dan semuanya. Tapi ternyata saya telepon mereka janji datang dan gak pernah datang-datang. Sampai akhirnya mereka pura-pura gak kenal. Kalau ada yang tahu kisah saya pernah berada dalam penjara. Waktu saya dalam penjara, sahabat terdekat saya cuman kirim makanan aja, snack. Yang makan tidur bareng saya, yang selalu sama saya, cuman kirim snack. Gak pernah sekalipun menjenguk saya dalam penjara. Saya keluar, saya sudah punya nama, saya diundang untuk ngisi seminar di sana. Dengan saya nyari dia, mana dia, sini ngobrol. Akhirnya minta maaf, Mir bukan apa-apa, soal waktu itu tuh ini itu ketawa saya. Orang akan takut berdekatan dengan kita. Tapi yang gak pernah ninggalin kita siapa? Seburuk apapun kita, Kak. Cintanya Allah terhadap kita itu melebihi segala-galanya. Udahlah kita bicara cintanya Rasulullah ya. Itu Masya Allah juga. Tapi cintanya Allah tentu di atas segala-galanya, Kak. Kakak bawa dosa? Ada bawa dosa gak? Ada. Sehari berapa kali? Entah. Ada gak yang 1 jam terakhir ini gak bawa dosa? Ting tong, perasaan tadi bilang, ih sempit bener. Habis gitu tak muat geser sikit apa? Jam dia punya tempat. Dah? Atau kakak nih tadi ke kajian mandi ndak ya, ngapa bau bengam. Apa ya nih? Terus biasa ada bakso, ngapa malam ini cuman kue ya? Itu bilang sama kayak saya. Marahnya sama kayak saya, jangan nama saya. Tadi udah ikhtiar saya suruh bakso, ternyata tukang baksonya jual mahal. Dia bilang baksonya habis, nggak mau buat lagi. Sombong kan? Tukang bakso aja sombong. Lapar ya, maaf lah ya Kak ya, saya kasih kue ya. Nanti minggu depan lah ya kita makan. Minggu depan kita jagung bakar, mau enggak? Ya kita makan jagung bakar minggu depan ya, tapi enggak saya ngisi. Oke. Nah, jadi 1 jam terakhir aja kita nggak berani jamin kita nggak punya dosa. Kita nggak berani jamin, tapi seandainya 1 dosa, gini deh, kalau ngomong bagaimana besar kasih sayang Allah, kakak-kakak coba bilang, seandainya 1 dosa itu Allah bikin 1 titik kecil, tuh nggak, pulpen tuh di titik kecil nggak tuh? Bukan pulpen 0,7, pulpen 0,1 yang kecil banget, kecil ya. Oke, kalau itu dititikin sama Allah di wajah kita setiap 1 dosa. Seandainya pulpen itu warna biru, bengam. Kalau pulpen itu warna hitam, gelap. Kalau pulpen itu warna putih, entah apa bentuknya.
Tapi enggak Allah buat kayak gitu, Kak. Bukti cinta kasih sayang Allah sama kita, apalagi nih yang baper-baper sama drama Korea. Saya juga ngalamin, maksudnya di kondisi saya baper nonton film Korea, saya mencoba untuk memutar hati saya. Ya Allah, aku nih baper sampai ini. Sampai kan ada yang nulis, wah ini bisa setahun nih gak move on dari film ini. Bodoh bener sampai setahun. Padahal nanti dia ada nonton film lain udah berubah lagi tuh. Perempuan tuh kayak gitu tuh. Di awal aja tuh kayak gitu tuh. Nanti ada film nanti udah selesai, gak ada lagi dia baper gitu tuh. Ya kan? Nah, begitu kita misalnya kalau lihat Allah mencintai kita, satu hal terkecil yang saya pengen sampaikan, ini kecil mungkin kesannya, tapi besar maknanya buat kita. Kecil hal yang mungkin dilakukan cuma butiran debu untuk kita, tapi besar maknanya. Apa coba? Allah tutup aib kita sampai hari ini. Ada di sini nggak punya aib? Bahkan terkadang yang sudah punya pasangan, punya suami atau punya istri, bisa jadi pasangannya pun nggak tahu aib dia apa. Pasti ada aib yang dia sembunyikan yang dia nggak pengen pasangannya tahu. Sedekat-dekatnya kalian sama sahabat kalian, kalau kau nih aib kau aku tahu aku jumlah rambut kau pun aku tahu, kata dia kan. Tapi tetap kita pasti punya satu aib yang kita simpan, yang kita nggak pengen teman kita tahu. Sekarang bagaimana seandainya aib itu dibuka sama Allah? Itu saja. Kalau kakak-kakak mau coba-coba tantang Allah nih ya. Kalau nanti teman-teman itu dan melakukan hal yang nantang-nantang Allah, sok-sok nantang-nantang Allah, nah, siap-siap ya, sikit ya aib dibuka sama Allah. Saya pernah punya aib, ini saya ceritakan satu aib saya yang kadang sampai sekarang kok saya ingat, saya malu malunya nujubillah lah. Bahkan saya bilang lebih malu pada saya masuk penjara. Saya bilang waktu itu zaman saya kuliah, malum lah ya, waktu itu lagi jadi kembang-kembangnya gitu kan. Jadi tuh kayak ya ada cowok yang suka lah sama kita dateng gitu ya. Itu kayak seneng aja gitu diuber-uber sama cowok gitu kan, dateng. Saya kan belum hijrah ya Kak, jadi jangan harap saya nutup pacaran untuk dulu. Maka saya anjurkan teman-teman sekarang jangan pacaran. Saya duduk pakai kursi rotan, bukan kursi rotan. Di ini terasnya tinggi, terus ada antara duduk itu antara teras sampai ke tanah ada jarak sekitar sejengkal segini kan. Jadi saya duduk nih ngobrol, ada 3 cowok, ada satu yang saya naksir, tapi sebenarnya dia ada 3 datang. Saya tahu 3-tiganya senang sama saya, ya Allah sok cantik gitu ya gitu, tapi yang saya taksir satu. Ya kita ngobrol lah bertiga, wah pas lagi ketawa saking semangatnya kursi saya telentang ke belakang. Kaki saya naik gini Kak. Kakak bisa bayangin gak malunya saya kayak apa? Ya Allah, ini saya jatuh di sini aja malu di depan kakak. Apalagi nih pencocok yang kita naksir gitu loh. Ini jarak, nah ini gini nih. Terus kursi itu tiba-tiba mundur. Jadi telentang kursinya. Syukurnya saya nggak pakai rok ya. Kalau pakai rok kan bisa malu, saya pakai celana jeans waktu itu. Tapi kan saya jatuh tuh nggak cantik banget ya, jadi tekangkang gitu gitu. Mereka tuh saking takut saya malu, mereka nggak mau ketawa, tapi saya tahu malunya gimana mereka mau ketawain saya kali ya. Nah senyum itu tuh sampai hari ini saya ingat Kak, malunya saya sampai hari ini saya ingat, ya Allah malunya aku waktu itu, ya Allah malu banget aku waktu itu. Itu tuh kalau sampai terjadi hal begitu saja tuh, itu malu banget, apalagi kalau kita punya aib Kak. Aib nih terjadi di kota Medan, di kabupaten, di sana tuh ada suku-suku Karo. Kalau memang tahu tuh ada suku Karo ya. Itu salah satu suku yang sangat menjaga adab sekali. Nah ini kisah nyata diceritakan, lagi makan satu keluarga, terus si istri tadi baru menikah, ngambil lauk. Ambil nak ini lauk, makan kata mertuanya, diambil. Pada saat dia mengambil begini itu kentut. Tut gitu kan. Mertuanya cuman bilang, suara apa itu? Bunuh diri Kak. Bunuh diri. Masuk kamar dia bunuh diri. Saking dia malunya. Coba bisa bayangkan gak tuh? Sampai kalian ketawa kan dengarnya? Kayak misalnya gitu. Dia bunuh diri loh karena udah baru nikah. Padahal mertuanya cuman bilang, suara apa itu? Kalau kita bilang, gitu kan? Kalau saya jangan ditanya, paling mama izin ya ma, aduh nggak tahan ma gitu. Tapi karena ini pengantin baru menikah, tiba-tiba pas mau ngambil lauk lagi tertungging begini, bebunyi kentut tadi.
malu, bunuh diri. Nah itu sampai sebegitunya aib itu loh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hal yang paling teman-teman harus syukuri dan buat baper benar bagaimana Allah cintanya terhadap kita adalah paling tidak sampai hari ini Allah masih tutup aib kita. Kalaupun ada yang Allah buka itu berarti teguran buat kita, ada sesuatu yang salah dari kita. Benar? Oke, sekarang kita buka dulu.